Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan kita, mengirimkan cobaan demi cobaan. Ternyata di hadapan makhluk yang lemah, yang tidak memiliki kemandirian dalam hidupnya seperti virus COVID, kita nggak berdaya. Bagaimana mungkin kita akan keluar dari kemelut ini kecuali kalau kita kembali kepada Allah, memohon padanya, memperbaiki cara hidup kita yang tidak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi tabaraka wa ta'ala la'allakum tuflihun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da an nasta'idha billahi jami'an minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Amma ba'du, para jamaah Jumat Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah. Umat manusia bukan hanya terbatas di negeri kita, tapi hampir di seluruh belahan dunia sedang menghadapi cobaan. Ujian bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku kejam pada hambanya, tapi ujian yang datang dari sisi Allah untuk mengajak kita beramai-ramai kembali kepadanya, menyadari untuk apa kita hidup dalam kehidupan dunia ini, kemana kita akan pergi. Lalu bagaimana cara hidup yang benar? Dengan sendirinya kita perlu, bukan hanya perlu, wajib untuk mengetahui semua ini. Karena baik kita mau atau tidak, kita akan menjalani semua itu hingga kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang tua merasa bahwa mereka sukses dalam mendidik anak mereka. Yang satu menjadi dokter, yang satu menjadi ahli hukum, yang satu lagi menjadi pengusaha yang berhasil, yang satu lagi menjadi seorang pejabat tinggi negara. Orang-orang memberikan selamat padanya. Dia tersenyum, puas, bangga dengan apa yang dilakukan. Dan dia selalu memberikan motivasi orang untuk mengikuti dirinya. Padahal orang ini sebetulnya orang yang paling gagal. Karena tidak ada satupun anaknya yang mengenal tujuan hidupnya. Untuk apa hidup dalam kehidupan dunia ini? Mereka bekerja, mereka berusaha menjalani seluruh waktu hidupnya hanya untuk membangun kebanggaan mereka. Beriforia dalam kehidupan dunia. Mereka merasa cukup hubungan antara mereka dengan Allah hanya dengan mendirikan sholat, selesai. Padahal mereka ditempatkan di muka bumi sebagai khalifah Allah. Apa yang Allah berikan, baik itu harta, baik itu ilmu, kedudukan, agar dipergunakan untuk menjadi seorang khalifah Allah di muka bumi ini. Membangun kehidupannya, begitu pula kehidupan orang yang di sekelilingnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun menjadi seorang pengusaha dengan kekayaan yang melimpah, atau menjadi seorang yang meraih gelar tertinggi, menduduki jabatan yang begitu sempurna, kalau semua itu bukan untuk Allah, di hatinya tiada Allah, maka orang ini sebenarnya orang yang tertipu, terpedaya oleh kehidupan dunia.
Dan kita jumpai kebanyakan kaum muslimin dalam keadaan seperti ini. Maka jangan kita heran, jangan kita bingung kalau Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kekuasaan kepada orang-orang di luar Islam. Sedangkan kita kaum muslimin mayoritas mirip dengan boneka. Kita bukan lagi sebagai tuan di negeri kita, tak ubahnya kita merupakan buruh-buruh, pekerja rodi, bahkan lebih hina sebagai budak-budak yang dikendalikan. Kenapa? Karena kita lupa kepada Allah yang telah menganugerahkan kedudukan yang begitu mulia bagi kita semua. Maka Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita mengirimkan cobaan demi cobaan, ujian demi ujian, agar kita sadar betapa lemahnya kita. Walaupun kita berilmu, walaupun kita berkedudukan, walaupun kita berharta, ternyata di hadapan makhluk yang lemah, yang tidak memiliki kemandirian dalam hidupnya seperti virus COVID, kita nggak berdaya. Kita dibuat serba salah, bahkan ketakutan, bahkan terhadap orang yang dekat dengan kita. Sampai ada seorang suami tidak mau berdekatan dengan istrinya, istri tidak mau berdekatan dengan suaminya karena suaminya keluar bekerja atau mencari nafkah. Begitu pulang ke rumah, istrinya minta supaya suaminya melakukan isolasi. Lalu suaminya bertanya, bagaimana kalau gitu kita makan dan hidup? Itu menjadi urusan tanggung jawab kamu, bukan urusan saya. Di masjid-masjid di rumah Allah, orang menjaga jarak, penuh kekhawatiran. Mereka lebih takut kepada virus, makhluk yang lemah, yang tidak sama sekali memiliki kemandirian. Dia bergantung kepada apa? Kepada sarana yang memberikan kehidupan kepadanya, dan dia tidak bekerja melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kepada virus ini lebih besar daripada takutnya kepada Allah. Berhati-hatinya menghadapi virus ini lebih daripada mereka berhati-hati menghadapi azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita akan keluar dari kemelut ini kecuali kalau kita kembali kepada Allah, memohon padanya, memperbaiki cara hidup kita yang tidak benar. Allah berfirman dalam suratul An'am mengingatkan kita akan hikmah di balik cobaan. Walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Falamma nasu ma dhukiru bih fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami, Nabi-Nabi kami kepada umat-umat sebelum kamu, wahai Rasulullah. Karena mereka ingkar, mereka hanyut bersama kehidupan dunia, lupa akan tujuan yang Allah amanatkan kepada mereka. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra. Kami hukum mereka dengan apa? Al-ba'sa. Al-ba'sa menggambarkan kehidupan yang sulit, kehidupan yang betul-betul sempit. Merana itu jamak dari kata al-mu'annas, dari kata al-bu's. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan untuk mengingatkan mereka, Allah uji mereka dengan kesempitan, dengan suasana apa? Yang penuh dengan penderitaan dan kemeranaan, wad-dharra, dan mara bahaya, seperti diantaranya wabah yang mendera kehidupan manusia. Apa karena Allah kejam? Tidak. La'allahum yatadarra'un, agar mereka kembali kepada Allah, merendah, meratap, memohon kepadanya. Karena dengan ini jiwa manusia akan sehat kembali, akan lurus. Tapi begitu dikuasai dunia, yang terjadi manusia dikuasai oleh nafsu angkara murka, keserakahan, kezaliman, kekejaman, hingga untuk mencapai tujuannya dia menghalalkan segala cara, walaupun membawa penderitaan bagi rakyat jelata. Itu merupakan hal yang tidak menjadi perhatian mereka. Yang penting dia meraih keuntungan, walaupun dari tangisan, jeritan, ratapan rakyat miskin yang tak berdaya. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Mengapa mereka masih tidak sadar
Coba seandainya waktu hukuman peringatan kami datang kepada mereka, mereka merendah, niscaya kami akan angkat cobaan yang mendera mereka. Begitu mereka kembali merendah di hadapan Allah, azab akan diangkat. Seperti yang terjadi pada Nabi Yunus dan kaumnya. Begitu mereka meratap, memohon, merintih di hadapan Allah, berjanji bila Yunus kembali mereka akan beriman, langsung Allah angkat azab yang hampir menimpa mereka. Walakin qasat qulubuhum, tapi sayang hati mereka membatu. Peringatan demi peringatan tidak membuat mereka sadar, malah masih asyik mereka melakukan kejahatan yang mereka lakukan. Pejabat-pejabat yang seharusnya menjalankan amanat membawa penderitaan buat rakyat, sampai-sampai yang menjadi kebutuhan hajat hidup orang banyak itu pangan, mereka ingin kenakan pajak. Mereka lupa dengan janji mereka dulu sewaktu mereka mencalonkan diri mereka akan menolong, akan meringankan penderitaan rakyat. Tapi yang terjadi waliyadzubillah adalah kekejaman demi kekejaman, kerakusan demi kerakusan. Mereka tidak peduli hingga azab Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. Kalau seandainya mereka sadar, kami akan angkat azab kami. Walakin qasat qulubuhum, tapi hati mereka telah mengeras, membatu. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, dan syaitan telah menghiasi amal mereka yang buruk menjadi indah di mata mereka. Mereka menganggap ini keberhasilan, ini kekuasaan, ini kesuksesan yang membuat mereka dapat membuat aturan, karena yang kuat yang mengatur. Sedangkan yang lemah, mereka hadirin sekalian, dapat dicarikan 1001 alasan untuk menghukum mereka atau menyalahkan mereka. Ini hukuman dari Allah juga bagi umat Islam yang tidak sadar dan kembali kepada Allah mensyukuri nikmatnya. Nikmatnya Allah angkat dari mereka, dan Allah jadikan orang-orang yang tidak memiliki rasa rahmat di hati mereka memimpin mereka dan menganiaya mereka. Falamma nasu ma dzukiru bih, begitu mereka diberikan peringatan tidak menghiraukan, lupa, berlarut-larut dalam keingkaran mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', sebelum Allah hancurkan mereka, kami buka bagi mereka seluruh pintu kesenangan, kenikmatan, kesejahteraan, kami buka bagi mereka dengan seluas-luasnya. Hatta idza farihu bima utu, begitu mereka sedang senang, bangga dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun, kami jatuhkan siksa kami pada mereka secara tiba-tiba hingga mereka kehilangan harapan, hingga mereka tidak lagi memiliki harapan. Ternyata kesenangan yang diberikan kepada mereka hanya awal dari kehancuran mereka. Kesenangan yang dibuka di sini bukan untuk rakyat umum, bukan, tapi diberikan untuk mereka-mereka yang berbuat kezaliman. Semakin zalim, semakin kaya, semakin maju, kekuasaan mereka semakin luas. Pada saat itu sebetulnya merupakan peringatan sebelum datangnya azab yang amat mengerikan dan menakutkan. Wabah Covid tadinya telah turun, sekarang meningkat bukan hanya 100%, tapi berlipat ganda. Bahkan dampak yang ditimbulkan lebih mengerikan, bisa menimbulkan kebudekan, ketulian. Bahkan muncul jamur-jamur yang tidak pernah ada sebelumnya. Itu merupakan apa? Virus yang datang dari India, yang bercampur dengan racun mayat, terjadi varian baru, bisa menimbulkan kebutaan, ketulian. Muncul jamur kuning, putih, hitam. Itu merupakan hadirin sekalian apa? Bahagian dari peringatan Allah. Kalau masih belum sadar juga, akan datang yang lebih mengerikan. Lalu kita bertanya, apakah umat sadar? Umat sedang tidak berdaya pada saat ini. Ulama-ulama juga tidak memberikan umat peringatan, mereka asyik berkolaborasi dengan orang-orang yang bisa memberikan kehidupan buat mereka. Padahal yang diberikan kepada mereka hanya ampas-ampas sisa yang berjatuhan dari meja mereka. Sedangkan mereka bersenang-senang di atas dengan memperalat ulama dan orang-orang yang berilmu. Bila azab turun, sebelum datang kepada yang lain, datang kepada para ulama yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama hadirin sekalian kita hidup di dunia? Sekarang saya masih berbicara, saya nggak tahu besok hari datang panggilan Allah. Apa kita mengharapkan anak kita untuk membacakan Al-Fatihah buat kita?
Apa kita berharap anak kita untuk mendoakan kita? Apa kita berharap anak kita mengirimkan amal-amal mereka untuk kita? Ini merupakan angan-angan. Seharusnya kita bekerja untuk diri kita. Kalau kita tidak berusaha untuk diri kita, bagaimana mungkin kita berharap dari orang lain? Tapi kalau kita beramal, berjuang, bekerja, kemudian kita diwafatkan dalam iman, doa orang-orang yang beriman akan bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu mari bersama-sama kita renungkan, kita sebagai khalifah Allah, apa yang harus kita lakukan? Dengan sendirinya kita harus memahami kemana kita akan pergi, untuk apa hidup di dunia ini, kemudian bagaimana cara hidup yang benar. Jalan satu-satunya kita kembali kepada kitab Allah. Allah berfirman dalam suratul Kahfi, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacalah dan ikutilah. Orang beranggapan tala yatlu hanya membaca, padahal tala yatlu itu bukan hanya membaca, tapi memahami dan mengikuti. Kata tala artinya mengiringi, sebagaimana firman Allah, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, demi matahari dan cahayanya dan bulan yang mengiringinya. Begitu matahari tenggelam, cahayanya dipantulkan melalui bulan ke bumi. Jadi yang Allah ingini bukan hanya membaca, bukan seperti seekor himar yang memikul tumpukan buku yang penuh dengan ilmu tapi tidak mengambil manfaat apa-apa. Tapi yang Allah inginkan dari kita membaca, memahami dan mengikuti. Itu yang Allah perintahkan pada Rasul. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacalah, renungkanlah, fahamilah dan ikuti apa yang diwahyukan oleh Tuhanmu kepadamu wahai Rasulullah. La mubaddila li kalimati. Tidak akan ada perubahan bagi kalimat Allah. Apabila aturan manusia dibuat kembali kepada ilmu mereka yang terbatas, seringkali terjadi perubahan aturan dan hukum. Selalu dari masa ke masa terjadi perubahan, perbaikan dan pembaharuan, karena yang sebelumnya dianggap tidak cocok dan tidak sesuai. Beda dengan ilmu Allah yang mengetahui yang kemarin, yang kini dan akan datang dengan sama, alimul ghaibi wasyahadah. Oleh karena itu hukum dan aturan Allah, bimbingan dan petunjuknya tidak diperlukan adanya revisi dan perbaikan, karena datang dari alimul ghaibi wasyahadah. La mubaddila li kalimatihi walan tajida min dunihi multahada. Dan engkau tidak akan menjumpai penolong, pelindung selain dari Allah yang kuasa melindungi kamu dari azabnya. Kita berhadapan dengan COVID, berhadapan dengan berbagai macam ancaman, kesulitan ekonomi. Kalau kita bersama Allah, apa yang Allah tidak mampu lakukan? Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kunci perbendaharaan langit bumi di tangan Allah. Kalau kita bersama Allah, keadaan apapun tidak akan membuat kita takut dan bersedih. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang berkata, Tuhan kami, pelindung kami, harapan kami, sandaran kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dalam prinsip ini, mereka tidak akan mengalami ketakutan dan kesedihan. Allah yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha pengasih, penyayang akan selalu menolong dan mendampinginya apabila kita percayakan hidup kita kepada Allah semata. Tapi begitu Allah meninggalkan kita, maka kita akan hidup dalam kegelisahan, ketakutan, bahkan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Walaupun berada pada puncak kekuasaan, di tengah-tengah harta yang melimpah, pengawalan yang mengawal dirinya, hidupnya tidak akan pernah merasa aman. Seperti Jamal Abdul Nasir, kekuasaannya waktu dia memerintah, kekuasaan yang betul-betul mendominasi, sampai orang mengatakan hati-hati bicara sama supir taksi, sama tukang katakan syawarma, atau pedagang-pedagang keliling, karena dia merupakan mata-mata Jamal Abdul Nasir. Orang dibuat mengalami ketakutan. Tapi ternyata Jamal Abdul Nasir di ruangan kamar tempat tidurnya, bila mendengar suara kelotek langsung dia keluarkan pistolnya. Dia tidak merasa aman. Kenapa? Karena dia tidak memberikan rasa aman bagi orang di sekelilingnya, hingga selalu dihantui oleh ketakutan. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah, memberikan rasa aman pada orang di sekelilingnya, hatinya damai, tentram, tidak mengalami ketakutan. Allah selalu hadirin sekalian memberikan rasa aman karena Allah As-Salam Al-Mu'min, bukan harta, bukan kehidupan, bukan pasukan dan pengawalan. Berapa banyak
pemimpin-pemimpin yang merasa aman dengan kekuasaannya dibunuh oleh pengawalnya, seperti yang terjadi pada siapa? Anwar Sadat. Siapa yang membunuh Anwar Sadat? Justru pasukan-pasukan yang dibina, dididik, yang membunuh dirinya ketika di tengah-tengah parade kebanggaan peringatan kemenangan Oktober tahun 73. Tapi kalau kita bersama Allah, hidup kita damai dan aman, begitu kita meninggal dunia, meninggal dalam keadaan yang diridhai Allah, hidup dalam keadaan istiqamah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita harapkan dan dambakan. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada jalan bagi kita kecuali hanya kita kembali kepada Allah. Lalu kita berusaha, kita berjuang, bekerja dengan selalu mengingat Allah, sebagaimana dalam suratul Jum'ah, fa idza qudiyatis shalah, kalau salat selesai ditunaikan, fantashiru fil ardi, menyebarlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, mohonlah, berusahalah untuk mendapatkan, menggapai dari karunia Allah, bukan dari rahmat belas kasihan manusia, tapi berusaha untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah kita berzikir dalam usaha kita. Jangan lupa kepada Allah agar kalian sukses dan beruntung dalam usaha kalian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada hadirin sekalian, kepada keluarga yang di rumah, kepada anak-anak, kepada masyarakat di sekeliling kita, kepada kaum muslimin, menuangkan rasa aman yang tumbuh dari keimanan kita. Begitu pula salam yang berasal dari sisi Assalam al-Mu'min yang maha pengasih lagi maha penyayang, membukakan pintu rezeki kita yang halal dan thayyib, menjauhkan dari apa yang diharamkan Allah, menjaga kesehatan kita semua, melindungi iman dan ketakwaan kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul membentengi kita dari berbagai macam hal yang dapat merusak dan menggerogoti keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Kita setia betul-betul dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita yang kita dambakan, kita harapkan dalam keadaan istiqamah dan keridhaan Allah. Bila Allah wafatkan kita, kita diwafatkan dalam iman. Ini yang akan menjadi hadirin sekalian jaminan keselamatan buat kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat, begitu pula menghapuskan kebencian di hati kita terhadap orang-orang yang beriman, tidak meninggalkan sedikit pun kebencian, kedengkian di hati kita, menyatukan hati kita dalam Islam dan iman, dan tidak menjadikan kita orang yang berpecah belah dan bergolong-golongan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi lakal hamdu wa lakas syukru ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.
اللهم أحطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ولي العافية نسألك العافية عافية الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واحشرنا يا ربنا في زمرة نبيك محمد وأهل بيته الطيبين وصحابته الغر الميامين وإخوانه من الأنبياء والمرسلين برحمتك ولطفك وفضلك يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ارفع عنا الأذى والوباء والبلاء والغلا والفتن والمحن والسوء والفحشاء والمنكر، واصرف عنا وارفع عنا سيء الأسقام بحولك وقوتك. اللهم يا ربنا حصنا بحسنك المتين الحصين، ولا تجعلنا يا ربنا مع القوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.